Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Rumah Matsumoto selalu dijaga ketat. Semakin kuat hati yang terluka, semakin kuat jantung pertahanannya. Agar tidak bersekongkol dengan orang lain, ia mengatur 20 pengawal di rumah. Di antaranya ada ninja dari keluarga kecil, dan pertahanannya bisa dibilang sangat kuat. Jadi, dia tidak bisa mengerti bagaimana wanita ini masuk, kenapa dia tidak mendengar gerakan apapun. Wanita itu tersenyum acuh tak acuh. Tidak peduli berapa banyak penjaga yang ada, aku bunuh saja mereka semua. Lagi pula, orangnya tidak banyak, termasuk keluargamu, totalnya ada 36 orang. Sekarang mereka semua mati, meninggalkan kalian berdua. Setelah itu, wanita itu berkata lagi, kamu membunuh lebih dari selusin keluarga Sucipto kami? Maka aku akan mengambil berkali-kali lipat keluargamu. Ryoto Matsumoto terlihat ketakutan. Dia memucat karena ketakutan, gemetar seluruh tubuh, dan berseru, kamu membunuh seluruh keluargaku? Iya. Wanita itu mengangguk, tapi yakinlah bahwa keluarga Sucipto kita masih sangat beradab. Orang tua, istri dan anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan iparmu semuanya diracuni dan mati, dan tidak ada tumpahan darah. Kaki Matsumoto melemah. Tanpa sadar ia mundur 2 langkah, jatuh di atas sofa, seluruh ototnya gemetar hebat, mengertakkan gigi dan bertanya, seperti kata pepatah, itu tidak baik untuk istri dan anak. Jika kamu memiliki kebencian, kamu bisa menyerangku. Mengapa kamu ingin memulai dengan keluargaku? Wanita itu tersenyum dan bertanya, apa? Tuan Matsumoto sudah mulai berbicara tentang keadilan dunia? Kemudian ketika kamu membunuh lebih dari selusin orang di keluarga Suciptoku dan bermaksud untuk membunuh tuan muda dan nona muda dari keluarga Sucipto, mengapa kamu tidak berbicara tentang keadilan dunia? Apa? Ketika kamu merencanakan semua ini, kamu harus memikirkan konsekuensi seperti itu. Matsumoto mengertakkan gigi dan meraung, kamu adalah binatang buas. Setan, tidak peduli seberapa burukku, aku tidak pernah membunuh seorang anak kecil. Anakku baru berumur 10 tahun, putriku baru berusia 8 tahun. Wanita itu tersenyum, dan berkata dengan dingin, jadi apa? Jika kamu berani berkomplot melawan keluargaku, kamu harus siap menanggung harga terbesar. Untuk disalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu kejam dan tidak meninggalkan orang lain. Jalannya bukanlah meninggalkan jalan untuk diri sendiri. Hati Matsumoto benar-benar hancur saat ini. Dia tahu bahwa ketika dia keluar, kualitas paling dasar adalah bersedia bertaruh untuk kalah. Dia telah menekan segalanya dalam game ini. Karena dia telah kalah, dia secara alami harus kehilangan segalanya. Pada titik ini, Matsumoto menghela nafas dengan cemberut, dan berkata tanpa cinta, jika ini masalahnya, aku bersedia bertaruh, dan kamu membunuhku juga. Wanita itu mengangguk dan berkata dengan dingin, kamu pasti akan mati, tapi kami tidak ingin kamu mati begitu bahagia. Sebelum kamu mati, aku ingin mengatur agar kamu bertemu keluargamu lagi. Setelah itu, dia bertepuk tangan dan berkata dengan keras, bawa masuk orang-orang mati itu. Begitu kata-kata itu jatuh, lusinan tuan keluarga Sucipto masuk, membawa mayat satu demi satu. Mayat-mayat ini semua ditempatkan dengan rapi bersebelahan di depan Tuan Matsumoto. Ryoto Matsumoto melihat pemandangan ini, dan seluruh tubuhnya putus asa. Dia benar-benar tidak menyangka dia akan berakhir seperti ini. Dan dia juga tahu betul bahwa dia pasti akan mati hari ini. Namun, masih ada secercah harapan yang tersisa dalam dirinya. Harapan itu adalah putra sulung yang dicabut saat mantan istrinya bercerai. Ryoto Matsumoto menikah untuk pertama kalinya 15 tahun lalu,
dan putra tertuanya lahir di tahun ketiga setelah menikah. Saat itu, keluarga Matsumoto masih dalam keputusasaan, hingga bertemu dengan istrinya yang sekarang. Istri Ryoto Matsumoto saat ini adalah putri dari keluarga kelas menengah di Tokyo. Untuk memanfaatkan kekuatan kelahirannya, Ryoto Matsumoto membawa istrinya keluar rumah dan kemudian menikahinya. Karena istri saat ini tidak menyukai putra sulung Matsumoto, maka Matsumoto mengusir putra sulungnya setelah menikah dan membiarkannya mengikuti mantan istrinya. Belakangan, istri kedua Matsumoto memberinya sepasang anak, jadi dia jarang memikirkan mantan istri dan putra sulungnya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, Ryoto Matsumoto memikirkan mantannya, dan akhirnya merasakan sedikit kenyamanan di hatinya. Setidaknya, setelah kematiannya, darah keluarga Matsumoto tidak akan habis malam ini. Putra tertuanya bisa terus melanjutkan darahnya. Untuk Ryoto Matsumoto saat ini, tidak ada yang bisa menghibur dan membahagiakannya lebih dari ini. Gadis keluarga Sucipto di depannya sepertinya melihat melalui pikirannya. Wanita itu tersenyum main-main dan berkata kepada Matsumoto, "Tuan Matsumoto, ku dengar kamu punya anak laki-laki ya?" Matsumoto terkejut dan berkata, "Tidak, aku tidak punya." "Dari mana kamu dengar gosip itu? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Wanita itu tersenyum, "Semua orang sudah tahu, jadi tidak perlu malu dengan kebohongan yang gagal." Setelah itu, dia berkata dengan dingin, "Nama putra sulungmu adalah Taro Matsumoto. Kemudian, setelah kamu mengusirnya dari rumah, dia mengganti nama belakangnya, diikuti dengan nama belakang mantan istrimu, Kurosawa, dan mengganti namanya menjadi Kurosawa Sota. Berusia 12 tahun dan tinggal di prefektur Yamanashi, tidak jauh dari Tokyo. Apakah aku benar?" Matsumoto mendengarkan kata-katanya, seluruh tubuhnya disambar petir. Setelah beberapa saat, dia sudah menangis, dan dia berlutut di tanah dengan menggigil, dan memohon dengan getir, "Aku mohon, jangan bunuh anakku. Aku hanya punya satu putra. Jika dia mati juga, keluarga Matsumoto akan punah sepenuhnya. Aku mohon untuk meninggalkan garis keturunan untuk keluarga Matsumotoku. Aku akan bersujud padamu." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.